Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai teori relativitas khusus. Nah, sebelum lanjut, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Ayu Ariska Apriliani, Ibu lahir di Semseman pada tanggal 12 April 1997. Nah, Ibu merupakan alumni dari S1 Pendidikan Fisika di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, adapun kompetensi dasar pada video pembelajaran kali ini yaitu sedangkan untuk tujuan pembelajarannya yaitu kalian pasti sudah belajar tentang gerak dan hukum Newton. Nah, di mana hukum Newton itu mampu menjelaskan mengenai berbagai jenis gerak seperti gerak sepeda motor, gerak sepeda, gerak mobil, perahu, dan lain sebagainya. Nah, gerak-gerak tersebut memiliki kelajuan non-relativistik, yaitu kelajuannya sangat jauh dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Lalu, bagaimana dengan benda yang geraknya mendekati kecepatan cahaya, seperti roket, atau misalkan pesawat luar angkasa, atau elektron? Nah, apakah hukum Newton ini mampu menjelaskan tentang gerak benda tersebut? Nah, agar kalian dapat mengetahui jawabannya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, apakah kalian masih ingat bagaimana syarat suatu benda dikatakan bergerak? Nah, suatu benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan posisi terhadap suatu titik acuan. Nah, adanya titik acuan inilah yang menyebabkan lahirnya teori relativitas Newton. Nah, agar kalian dapat lebih memahami tentang gerak dan titik acuan, maka kalian dapat menyimak video berikut ini. Nah, misalkan ada seorang pria yang berdiri di bawah pohon. Kemudian, ada sebuah bus lewat. Nah, menurut pria yang berdiri di bawah pohon, penumpang di dalam bus itu bergerak. Tapi, jika dilihat dari sang supir, maka penumpang itu dikatakan diam. Nah, inilah yang menyebabkan gerak itu dikatakan relatif. Nah, hukum-hukum Newton ini mampu menjelaskan mengenai berbagai jenis gerak benda yang kecepatannya itu sangat jauh lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Namun, teori ini gagal untuk menjelaskan mengenai gerak benda yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Nah, cahaya menurut Huygens merupakan sebuah gelombang. Dan di abad ke-19, Maxwell menemukan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, pada saat itu, para ilmuwan terus berupaya dan menganalisis tentang medium perantara dari gelombang elektromagnetik. Hingga tercetuslah hipotesa mengenai ether, di mana ether itu adalah suatu zat yang tidak bermassa, tidak tampak, dan berfungsi hanya untuk menghantarkan gelombang elektromagnetik. Nah, disinilah Michelson dan Morley melakukan sebuah analisa untuk menguji keberadaan dari ether dengan melakukan suatu percobaan dengan menggunakan interferometer. Nah, skema dari percobaan tersebut yaitu misalkan ada sebuah berkas cahaya dari sumber S, di mana ketika di cermin A, berkas cahaya tersebut dibagi menjadi dua, di mana berkas cahaya yang pertama itu dipantulkan ke cermin C, kemudian dari cermin C dipantulkan lagi ke A, dan dipantulkan ke pengamat. Kemudian berkas cahaya yang kedua dipantulkan ke cermin D, dari cermin D dipantulkan ke A, dan kembali lagi ke pengamat. Nah, dari hasil percobaan yang dilakukan oleh Michelson dan Morley, diperoleh dua kesimpulan, yaitu yang pertama, hipotesa ether itu tidak benar. Jadi, tidak ada ether di alam semesta ini. Hal ini memunculkan sebuah permasalahan baru mengenai rangka acuan mutlak. Kemudian yang kedua, nilai dari kecepatan cahaya besarnya sama di segala arah. Jadi, kecepatan cahaya itu besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi, nilai kecepatan cahaya itu tidak bergantung dari pengamat,
Pada tahun 1905, Einstein mengemukakan teorinya yang disebut dengan teori relativitas khusus. Nah, teori ini berhasil memecahkan permasalahan yang diperoleh dari hasil percobaan Michelson dan Morley. Nah, ada dua postulat dari teori relativitas khusus, yaitu yang pertama, semua hukum fisika memiliki bentuk yang sama dalam semua kerangka acuan inersia. Kerangka acuan inersia adalah suatu kerangka acuan yang diam, atau jika bergerak, maka dia akan bergerak dalam kecepatan konstan. Kemudian, postulat yang kedua, yaitu kecepatan cahaya memiliki nilai yang sama di semua kerangka acuan, di mana kecepatan cahaya itu besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, jadi tidak ada kecepatan yang dapat melebihi kecepatan cahaya. Nah, sehingga kecepatan cahaya ini disebut dengan kecepatan mutlak. Nah, jadi untuk benda-benda yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, maka kecepatan relativistiknya itu dapat dianalisa menggunakan teori relativitas khusus. Nah, agar kalian dapat memahami penjumlahan tentang kecepatan relativistik, maka kalian dapat menyimak video berikut ini. Nah, misalkan ada sebuah pesawat di mana kecepatan pesawat tersebut terhadap pengamat yang diam di bumi yaitu sebesar VAC sama dengan 0,8 C. Jadi VAC maksudnya kecepatan pesawat A terhadap C yaitu 0,8 C. Nah, kemudian pesawat A menembakkan sebuah roket di mana kecepatan roket tersebut terhadap A yaitu 0,6 C. Nah, jadi tentukanlah berapa kecepatan roket B jika diamati oleh C. Analisis dengan menggunakan teori relativitas Einstein atau teori relativitas khusus. Nah, persamaannya yaitu VBC sama dengan VBA tambah VAC. Jadi kita lihat karena dia diawali oleh B dan diakhiri oleh C, jadi ini sama juga diawali oleh B dan akhirnya ada C. Dan tengah-tengahnya orang ketiganya yaitu A. Nah, persamaannya seperti berikut. Kemudian masukkan angka-angkanya, nilai VBA-nya berapa, VAC-nya berapa, hingga diperoleh nilai VBC yaitu 0,94 C. Jadi, besarnya kecepatan roket B diamati oleh C yaitu 0,94 C. Nah, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama, teori relativitas Newton itu hanya dapat menjelaskan mengenai fenomena gerak benda yang bersifat non-relativistik. Kemudian, berdasarkan hasil percobaan Michelson dan Morley, menemukan suatu permasalahan baru mengenai tidak adanya kerangka acuan mutlak. Nah, permasalahan ini dapat diselesaikan oleh Einstein dengan teori relativitas khusus. Nah, anak-anak, demikianlah video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat dan semangat terus belajar walaupun di tengah pandemi. Dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebagai penutup, Ibu sampaikan dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa.